Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosy Aditya, NIM E2019-1168. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran terbagi menjadi 6. Yang pertama, mendefinisikan masalah alternatif keputusan dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah yang terlalu luas atau terlalu sempit untuk periset pemasaran. Beberapa riset bersifat eksploratif, tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan kemungkinan solusi atau ide baru. Beberapa riset deskriptif, riset ini berusaha menghitung permintaan seperti beberapa banyak penumpang kelas 1 dalam pesawat yang akan membeli internet dalam penerbangan. Beberapa penelitian bersifat kausal, tujuannya adalah menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Tahap kedua riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan berapa biayanya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Yang pertama, responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. 2. Responden lain menolak bekerja sama. Yang ketiga, responden lain akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Yang keempat, beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. Dan yang keempat, menganalisis informasi. Langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel utama untuk menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan hambatan. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Sebagai langkah terakhir, periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Periset semakin dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih produktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Periset juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Dan yang terakhir, nomor 6, mengambil keputusan. Manajer yang harus memerintahkan dilakukan riset untuk mempertimbangkan bukti. Sistem dukungan keputusan pemasaran atau marketing decision support system sebagai pengumpulan data terkoordinasi, sistem, alat, dan teknik dengan piranti lunak dan piranti keras yang mendukung. Dengan nama organisasi mengumpulkan dan menerjemahkan informasi relevan dari bisnis dan lingkungan dan mengubahnya menjadi besar bagi tindakan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.